Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Saif Kitchen. Nah, hari ini untuk resep pertama di sini aku ada mau masak ayam. Nah, di sini aku sekitar ada 300 gram ayam. Ini udah aku cuci bersih. Kemudian untuk bumbu halusnya sendiri di sini aku pakai kemiri. Terus ada juga di sini ini bawang putih sama jahe. Kemudian satu batang serai juga. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau halusin ini bumbunya. Ini kasih garam biar nggak licin ya, biasa kalau aku tuh. Nah, ini tinggal dihalusin aja kayak gini, diulek. Nah, kalau udah halus kayak gini nggak apa-apa, itu jahenya nggak terlalu halus juga. Ini masukin aku sekitar 1 sendok makan ketumbar bubuk. Nah, ini halusin juga biar kalis ya. Nah, untuk selanjutnya di sini aku mau pakai juga ini 1 sendok kunyit bubuk. Nah, kalau kalian yang mau pakai peres juga nggak apa-apa, ini opsional banget. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Kalau ayam kecap itu pakai kecap, jahe, serai, daun jeruk aja udah enak banget ya, nggak usah pakai kunyit. Tinggal dimarinasi aja, nanti pakai jeruk kalau ayamnya nggak mau anyir. Tapi kalau pakai kunyit itu nggak anyir. Nah, ini digeprek aja serainya. Nah, udah kayak gini. Terus aku di sini juga punya 3 lembar daun jeruk. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai 1 bawang merah besar. Ini diiris tipis aja kayak gini. Nah, di sini aku nggak halusin ya. Nanti aku mau tumis ini sampai dia wangi. Jadi rasanya nanti agak beda tuh kalau ditumis. Nah, ini udah beres, kita sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku punya 2 buah cabai rawit besar. Nah, ini opsional banget ya kalau kalian mau pakai. Kalau enggak, di sini aku cuma pakai garnish, jadi buat pemanis aja nanti pas di presentasinya kayak ada colornya gitu. Nah, ini diiris aja kayak gini memanjang. Kemudian di sini aku mau langsung tumis bawang merahnya. Nah, di sini aku pakai sekitar 3 sendok sampai 4 sendok makan. Kalau udah panas tinggal dimasukin aja bawang goreng dan kita masak sampai dia benar-benar wangi ya. Nah, kalau bawangnya udah wangi, udah berubah warnanya agak kecoklatan, nah tinggal dimasukin ini bumbu halusnya. Nanti kita tumis sampai dia matang dan tanak. Nah, ini diaduk-aduk aja kayak gini. Ini udah mau kayak gini aja udah harum banget. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dimasukin ini daun jeruk sama batang serainya. Kita tumis juga sampai dia wangi. Diaduk kembali. Nah, untuk selanjutnya kalau udah wangi, ini tinggal dimasukin aja nih ayam yang sudah dicuci bersih. Kalau ayamnya, kalau kalian pengen dimarinasi pakai air jeruk atau pakai air cuka juga nggak apa-apa, silahkan. Tapi di sini aku cuci bersih aja langsung dimasukin, jadi nggak apa-apa ya, nggak bawa anyir kok. Tinggal dimasak aja kayak gini, dibolak-balik. Jangan dulu dikasih air supaya nanti lemak dia punya ayam tuh keluar ya. Jadi kayak setengah mateng dari lemak dan airnya keluar dari ayamnya itu. Nah, di sini aku pakai 1 sendok makan cabai bubuk. Kalian boleh yang fresh juga nggak apa-apa, silahkan tambahkan. Kalau nggak mau pedes juga silahkan di skip. Nah, ini tinggal diaduk aja kayak gini sampai dia merata. Nah, untuk selanjutnya di sini aku pakai sekitar 2 sampai 4 sendok makan kecap manis. Tergantung selera ya. Kalau kalian mau lebih manis juga silahkan tambahin lebih lagi kayak 5 sendok atau 6 sendok kalau mau lebih pekat. Nah, ini kemudian kalau udah bener-bener kayak setengah mateng ayamnya tinggal dimasukin nih air. Jadi sampai dia terendam aja airnya sampai dia empuk. Nah, ini terendam kayak gini juga nggak apa-apa. Kalau kalian mau lebih airnya banyak juga, kalau yang suka kuahnya juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja. Nah, jangan lupa tutup biar cepet-cepet ini masaknya ya, empuknya cepet-cepet. Nah, jangan lupa cek sesekali, terus bolak-balik juga. Nah, ini pakainya kan teflon, jadi harus dicek. Kalau kalian pakai ada kayak kuali yang agak cekung, itu nggak usah. Jadi tinggal dibolak-balik sekali, dilihat, ditutup lagi gitu. Nah, untuk seasoningnya sendiri di sini aku pakai 1 sendok teh garam, terus kaldu bubuk juga 1 sendok teh. Kemudian kasih MSG juga, jangan lupa. Kalau kalian nggak suka boleh di skip. Boleh pakainya kayak tortilla atau kaldu jamur gitu. Jadi nggak apa, opsional juga. Nah, ini tinggal ditambahin, jangan lupa diaduk-aduk kembali supaya tercampur merata.
Nah ini airnya kan masih banyak, nanti kita tunggu sampai dia agak surut supaya bumbunya benar-benar meresap. Nah untuk kepekatan kuahnya sendiri, tadi juga aku udah bilang kan sesuaiin kecapnya. Kalau di sini aku udah cukup ya. Nah di sini aku pakai 2 sendok makan ini asam jawa. Aku nggak pakai tomat biar dia awet gitu. Jadi kalau sehari, 2 hari, 3 hari itu masih dia tetap sama taste-nya. Kalau pakai tomat dia tuh agak cepat basinya gitu. Nah biasanya buka tutup gitu biar cepet matengnya. Nah ini udah agak surut, udah agak mengkaramel juga. Nah aku mau lebih agak surut lagi. Tapi kalau di rumah biasanya ayam kecap tuh harus ada banyak airnya karena di kuah. Biasanya kuahnya tuh pakai nasi hangat ataupun lontong tuh enak banget. Nah ini tinggal ditaburin aja nih cabai yang tadi kita iris. Nah ini buat pencakep aja ya. Ini nggak terlalu pedas juga cabenya. Nah ini udah siap disajiin. Nah aku suka yang agak banyak tekan dikit airnya. Nah ditutup juga. Nah ini udah siap disajiin ya. Kalian bener-bener harus coba ini gampang banget, simple banget. Nanti aku tulis lengkapnya di deskripsi untuk bahan. Oke kita lanjut ke resep yang kedua. Untuk resep yang kedua di sini aku mau masak ayam kamheong. Ini salah satu signaturenya dari Malaysia ya. Jadi aku suka banget ini. Jadi aku recook. Jadi jangan di skip biar tahu kalian, mudah-mudahan ini jadi makanan atau olahan ayam yang favorit buat kalian ya. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri tentu ada ayam ya. Aku pakai 300 gram. Ini kemudian untuk bumbu-bumbunya aku nanti akan tulis lengkap di video dan di kolom deskripsi ya. Nah pertama aku mau marinasi dulu ini sama kunyit, ketumbar, 1 sendok cabai bubuk dan 2 sendok tepung maizena ya. Nah kemudian ini aduk-aduk sampai semua bagiannya tercampur rata. Dan jangan lupa nanti dan 1 sendok teh garam ya. Kalau kurang nanti bisa ditambahin, ini selera. Nah kalau udah kayak gini, nah kita diamkan dulu 10-15 menit sampai semua bumbunya meresap ke bagian-bagian dalamnya ayamnya ya. Nah, untuk bahan-bahan tumisannya sendiri di sini aku pakai bawang putih sama bawang merah. Ini aku halusin dulu, aku ulek dulu ya, cuma dikit, jadi nggak usah pakai blender. Nah ini udah cukup ya kayak gini. Nah kemudian aku mau potong-potong bawang besarnya dulu. Sama aku mau potong juga ini cabai. Aku cabainya pakai dikit aja ya. Nah ini bagi 2 aja. Di sini aku mau nyalain dulu kompor sama manasin dulu wajannya. Nah pertama aku mau masukin dulu minyak. Ini agak banyak ya. Ini aku mau goreng dulu ayam yang kita udah marinasi pakai bumbu-bumbu tadi. Nah kalau udah panas kita masukin satu persatu. Hati-hati kena tangan. Nah oke kayak gini satu-satu. Kasih jarak ya biar nggak lengket juga. Nah kalau udah semua kayak gini, kita nunggu dulu sampai setengah bagian yang digoreng itu kering. Nanti kalau udah sebagiannya lagi kering, nanti kita balik sampai dia matang ya. Oke di sini udah setengah kering, jadi setengah matang yang sebelahnya aku balik-balikin. Serius ini wangi banget. Kalian harus benar-benar coba resep ini ya. Nggak pakai saus pun aku coba ya, ini gurih banget, bumbunya tuh meresap banget. Nah supaya ayamnya itu matang dengan sempurna, dalamnya matang, luarnya apalagi. Nah di sini aku pakai apinya itu cenderung sedang ke kecil, jadi jangan terlalu besar supaya dia matang merata ya.
Nah, jangan lupa dibolak-balik aja bagian yang belum agak kering, masih basah, jadi supaya tercampur merata. Kalau kalian mau sekaligus matang merata, pakai minyaknya yang lebih banyak gitu, ataupun pakai wajan yang agak cekung, itu memudahkan. Atau jenisnya panci kan dia lebih cekung, itu boleh. Nah, kalau udah kecoklatan kayak gini, ini udah mateng ya, udah kriuk banget. Lalu nah, kalau udah matang kayak gini, kita angkat aja satu persatu, ya tiriskan biar minyaknya turun. Oke, ini ayamnya udah semua. Di sini aku buang sedikit minyak yang tadi bekas goreng. Nah, di sini aku tumis bawang putih sama bawang merah sampai harum. Kemudian tambahkan daun jeruk. Nih resep aslinya itu pakai daun kari ya, tapi di sini aku nggak ada, jadi pakai daun jeruk aja nggak apa-apa. Kemudian ini pakai 1 sendok makan kari bubuk. Nah, ini kuncinya nih. Nah, aduk-aduk sampai bahan tercampur. Lalu kasih air 100 ml kira-kira. Jangan lupa aduk juga. Nah, ini udah setengah menitnya, aku tambahin 1 sendok kecap manis. Ini 3 sendok saus tiram. Oke, 1 sendok saus sambal, mau saus tomat juga nggak apa-apa. Nih kita aduk-aduk. Udah, ini simple banget sausnya, ini udah enak banget. Kalau yang mau pakai merica boleh, pakai pisau, minyak wijen juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini kemudian aku mau masukin bawang besar sama cabai yang kita iris tadi. Beri aduk-aduk. Ini tunggu berapa menit aja, jangan sampai terlalu layu. Nah, kalau bumbunya udah agak siap kayak gini, udah kayak mendidih ini, masukin aja ini ayam yang udah kita goreng tadi. Nah, kemudian tinggal diaduk-aduk aja, pelan-pelan aja supaya kalis, supaya meresap, supaya bumbu sama ayamnya tuh menyatu ya, kayak merata gitu. Nah, ini pakai apinya yang kecil aja. Kalau kalian mau dinyalain juga nggak apa-apa, kalau dimatiin juga nggak apa-apa. Nah, ini emang bawangnya itu agak mentah ya, agak sedikit mentah, jadi nggak terlalu mateng gitu, jadi nggak apa-apa. Nah, ini jangan diadukin aja kayak gini. Nah, ini udah siap. Kalau udah tercampur kayak gini, saus sama ayamnya udah kalis, udah campur merata. Nah, ini siap buat disajikan gitu. Oke, kita lanjut ke resep yang selanjutnya. Nah, untuk resep yang ketiga, hari ini aku mau buat ayam kuah kuning. Ini juga bisa dibuat buat resep ayam ungkep ya. Jadi yang mau ikut, yuk kita masak bareng-bareng. Nah, di sini aku ada sayap ayam ini sekitar 300 gram. Kemudian untuk bumbu putihnya ini ada kemiri, jahe, terus bawang putih sama 1 serai. Dan di sini aku tambahin garam biar nanti pas dihalusin itu nggak licin. Ini halusin aja kayak gini. Nah, ini kalau udah halus gini, aku mau tambahin ini setengah sendok ketumbar, kemudian 1 sendok kunyit ya, 1 sendok teh kunyit bubuk. Kemudian aduk ini, ulek sama-sama. Untuk serainya ini digeprek aja kayak gini, kemudian nanti diikat, mau dipotong 2 juga nggak apa-apa. Nah, karena ini khusus aku buat rice cooker ya, jadi di sini aku udah panasin airnya. Karena gas kebetulan nggak ada, jadi habis, jadi masaknya di rice cooker ya. Nah, kemudian masukin ini serai, kemudian daun jeruknya jangan lupa biar wangi. Terus kalau ada daun salam, masukin daun salam, pakai lengkuas juga. Nah, ini masukin aja bumbu halusnya kayak gini, kemudian aduk. Nah, tambahkan ini sedikit MSG juga, tambahkan gula. Kalau ada kaldu jamur pakai, kaldu ayam pakai juga ini.
Nah kalau udah mendidih kayak ini masukin ya, biar ayamnya itu cepat bubuk juga, terus nggak cepat bau amis gitu. Kalau ditaruh di awal nanti dia kelembekan. Nah ini aduk-aduk. Cepat empuk, jangan lupa ditutup ya, nanti supaya lebih cepat. Nah ini udah kayak gini, ini udah setengah matang ya. Kita tinggal tunggu 5-7 menitan lagi sampai airnya sedikit menyusut dan bumbu seasoningnya tadi masuk meresap ke dalam dagingnya tersebut. Nah sesekali diaduk, jangan lupa juga biar cepat matangnya juga. Nah pelan-pelan aja untuk mengaduknya. Nah ini udah jadi ya, udah gini aja. Ini kalian mau surut mau enggak, tapi ini gak apa-apa ya, gini aja. Nanti kuahnya juga dipakai sama nasi hangat, tuh enak banget, berempah. Nah ini resep ayam kuah kuningnya ini simple banget ya, ini cocok banget. Apalagi ini masaknya di rice cooker, jadi anak kos, anak kerantau yang nggak punya gas ataupun yang nggak ada kompor, kalian boleh pakai rice cooker ini simple banget tapi rasanya sama. Nah nanti kalau digoreng pun pakai rice cooker ini dijamin enak banget, pokoknya serba guna banget kalau rice cooker tuh. Oke kita ke resep yang selanjutnya. Nah untuk resep yang keempat di sini aku mau bikin sambal ayam, ini sambal merah pedas. Jadi yuk kita masak bareng-bareng ya. Di sini aku ada setengah ayam ekor ya, kira-kira sekitar 450 gram atau 500 gram. Ini udah aku cuci bersih. Nah untuk marinasinya sendiri di sini aku pakai bawang merah sama bawang putih, ini dihaluskan aja. Ini sekitar 3/3 ya, jadi sama-sama komposisinya. Terus aku pakai garam, terus ini aku pakai ketumbar bubuk 1 sendok makan. Nah kalau kalian pengen lebih banyak lagi, ini ketumbarnya tambahin aja. Nanti juga aku tambahin sekitar setengah sendok teh. Nah kemudian ini tinggal diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau kalian mau pakai masako juga nggak apa-apa, lebih gurih ya. Nah udah ini nggak apa-apa ya, pakai tangan ini bersih juga. Nah kalau udah tercampur kayak gini, aku di sini tambahin 1 sendok makan ini tepung tapioka. Nah ini tinggal diremes-remes aja kayak gini, kita aduk sampai semua bagiannya terlumuri sama tepung ini ya. Nah ini warnanya jadi pucat kayak gini, ini nggak apa-apa. Nah kemudian di sini aku marinasi sekitar 20-30 menit biar bahan marinasinya itu tercampur sama meresap ya sampai ke dalam. Nah ini diamin aja kayak gini. Nah untuk bahan sambal merahnya sendiri di sini aku pakai cabai. Ini aku udah rebus, aku pakainya cabai kering karena di sini nggak ada cabai merah fresh ya, jadi nggak apa-apa. Untuk bawang merahnya sendiri di sini aku pakai 3, ini sekitar 100 graman. Nih kemudian bawang putihnya sendiri aku pakai 1 bonggol kecil. Nah oke, pertama di sini aku mau iris dulu tipis ini semua bawang merahnya. Kalau udah diiris nanti aku mau chop kasar aja, jadi aku nggak halusin. Nah ini aku sukanya kayak gini, jadi ditumis nanti pertama di minyak panas, kemudian harumnya tuh bener-bener keluar banget dari bawang merahnya, jadi lebih sedap gitu. Bagi kalian yang baru bergabung di Saif Kitchen, selamat datang di Saif Kitchen. Saif Kitchen berbagi resep-resep mudah, ekonomis tentunya ya, yang tentunya gampang banget. Nah kemudian ini kita iris aja kayak ini, rajang-rajang, terus cincang kasar. Nah kalau kalian boleh mau lebih lembut pakai blender, boleh diulek juga nggak apa-apa. Nah oke, kemudian ini udah beres ya kayak gini. Nah kemudian di sini aku mau chopper manual aja ya. Ini biasa, ini semuanya diinin udah direbus jadi gampang, nanti lebih halus. Nah kita tambahin ini bawang putihnya. Ini kita chopper bareng-bareng. Nah selain menghemat listrik, ini menghemat juga ini ya
tempat blendernya, jadi cucinya itu gampang, dikit kecil gitu. Nah kemudian nih udah 30 menit aku goreng dulu. Ini gorengnya biasa aja sampai berwarna kecoklatan. Nah ini resepnya ini boleh dipakai buat ayam goreng ketumbar sama ayam goreng bawang putih ya, jadi sama-sama gini. Nah ini semuanya digoreng. Nah kalau udah matang sebelahnya ini jangan lupa dibalik ya, biar semua keseluruhannya itu matang merata. Dan ini jangan takut nggak matang, pasti matang ya karena digoreng pakai minyak panas. Saya bercanda tapi. Nah kita goreng ini sampai warnanya gold brown atau warnanya keemasan ya, sampai dia matang pokoknya. Nah oke, ini udah cantik banget warnanya, matang juga. Nih, kalau udah matang kayak gini kita angkat aja ini dan kita tiriskan ya. Ini kita angkat semuanya. Ini gini aja udah gurih banget. Tinggal pakai nasi panas, kecap udah jalan gitu, enak banget. Nah di sini bekas minyaknya aku reduce dulu, terus kemudian aku mau tumis ini bawang merahnya. Nah ini kita tumis sampai dia wangi, sampai dia masak, sampai dia warnanya kecoklatan ya. Nah jangan lupa diaduk-aduk biar cepat matang juga. Nah ini kemudian aku pakai 1 sendok makan ini kemiri yang aku udah ulek. Jadi ini pakai kemiri biar lebih jos ya, rasanya tuh lebih gurih. Nah kita masak sampai kemirinya bener-bener matang, karena kalau nggak matang dia agak bau langu. Jadi harus dimasak bener-bener matang ya. Kemudian ini pakai daun serehnya juga sama daun jeruknya juga ini. Biasanya sobek dulu biar keluar wanginya. Nah kemudian ini tambahin cabai sama bawang putih yang udah kita chopper manual tadi ya. Nah ini udah, tinggal kita aduk-aduk sampai dia mateng. Kita masak sampai bener-bener minyaknya tuh naik ke atas atau pecah minyak ya istilahnya tuh, berarti dia udah matang banget. Nah ini udah kayak gini nih, sebentar lagi. Nah ini udah matang, jadi aku mau masukin bumbunya dulu. Nah ini aku pakai kaldu ayam, terus aku pakai garam jadi 1 sendok makan, terus kemudian masukin micin 1,5 atau 1 sendok teh micin. Kalau kalian nggak suka pakai tortilla atau kaldu-kaldu lainnya juga boleh. Nah ini udah, sambalnya pun udah enak banget, kalian harus benar-benar coba ini sambalnya, kayak sambal dimsum ya, merah banget. Nah kemudian di sini aku pakai 2 sendok makan gula pasir. Ini 2 sendok makan ini udah pas banget takarannya. Nah kita aduk-aduk sampai semua bahan seasoning tadi ini tanak. Nah warnanya udah jadi lebih merah ya, lebih menggoda. Kemudian ini masukin ayamnya. Nih kita masak dan aduk ini sekitar 5 menitan supaya bener-bener bumbunya meresap. Nah ini cocok banget nih yang suka banget sambal pedas merah kayak gini, biar menggugah selera banget ya. Pakai nasi anget, nasi dingin, makan siang ini cocok banget. Nah kita diamkan sampai dia benar-benar meresap. Ini menggiurkan sekali ya. Ininya jangan lupa recook ini. Ini kalau kalian yang suka terasi boleh tambahin terasi biar lebih aromanya keluar. Nah ini aku tambahin 3 sendok makan asam jawa, air asam jawa yang udah dilarutkan. Selain untuk menambah rasa juga ini bisa jadi pengawet ya, jadi lebih awet kalau pakai asam jawa ketimbang pakai tomat gitu. Kalau tomat dia lebih cepat basinya. Nah ini buat stok di kulkas aja, ini aku kalau mau masak ini jadi tinggal masukin ke kotak kecil terus masak di rice cooker. Nih bagus banget buat anak kos. Oke, jadi kalian benar-benar harus coba ini, bakalan ketagih. Nah ini udah siap disajiin, pakai nasi anget pun ini udah jalan, udah enak banget. Serius kalian harus benar-benar nyoba. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kemudian aktifkan loncengnya supaya nanti ada notifikasi baru dari Saeb Kitchen, kalian langsung nonton. Dan share jika video ini bermanfaat. Kita ketemu di lain video, di lain resep. Tentunya resep-resep mudah ala Saeb Kitchen. See you next video.